Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Wahyu Aji Saputro, dan di video ini aku akan menjelaskan apa itu pop field, exposure, serta perbedaan dari overexposure dan underexposure. Pertama itu adalah depth of field. Depth of field yang artinya sama dengan fokus, yang mana hal ini juga dikontrol oleh aperture. Menurut dari dos.co.id, DOF atau depth of field dapat diartikan sebagai rentang jarak yang dimiliki objek foto untuk menghasilkan variasi ketajaman atau fokus pada foto yang dihasilkan. Yang mana sahabat fotografi juga bisa menyebutnya sebagai kedalaman ruang, yang mana ini ditentukan oleh beberapa faktor tertentu. Lalu apa saja faktor tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah aperture atau bukan lensa. Yang mana semakin kecil aperture-nya, maka semakin luas DOF-nya atau depth of field-nya, sehingga semakin banyak bagian yang terlihat tajam. Jadi, kalau sahabat fotografi ingin menghasilkan foto dengan banyak bagian yang tajam, atur aperture sekecil mungkin. Selain itu, sahabat fotografi juga bisa menggunakan tripod ketika mengambil foto. Aperture kecil membuat kamera membutuhkan kecepatan shutter atau shutter speed yang lebih lama, sehingga hasil foto bersifat blur. Lalu yang kedua, majang fokus lensa. Kalau ingin mendapatkan foto dengan DOF yang luas, sahabat fotografi bisa menggunakan lensa wide angle untuk menjaga agar seluruh bagian objek dalam foto tetap fokus. Semakin lebar sudut view-nya, semakin besar pula DOF atau depth of field-nya. Namun sebaliknya, apabila sahabat fotografi menggunakan lensa tele, maka DOF-nya akan lebih terbatas. Yang ketiga, adanya jarak kamera dari objek. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa semakin lebar sudut view-nya, semakin besar pula DOF-nya atau ketajamannya. Artinya, semakin dekat jarak kamera dengan objek, semakin terbatas pula DOF-nya atau ketajaman dari foto tersebut. Bahkan jika sahabat fotografi mengambil foto secara close up, DOF akan sangat menyempit sehingga beberapa milimeter di depan dan belakang objek. Lalu, apa saja jenis-jenis DOF itu? Menurut dos.co.id, DOF atau depth of field dibagi menjadi dua jenis, yaitu DOF lebar dan DOF sempit. Apabila DOF lebar memiliki hasil ketajaman yang cenderung rata pada seluruh foto, maka ketajaman pada DOF sempit hanya terletak pada titik-titik tertentu saja. Yang pertama ada DOF lebar. Jika ingin mendapatkan foto dengan DOF lebar, sahabat fotografi harus mengatur aperture sekecil mungkin atau f angka besar. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada faktor aperture lensa di atas, bahwa semakin kecil aperture-nya, semakin luas jarak fokus atau area ketajaman yang dihasilkan pada foto. Yang kedua adanya DOF sempit. Maka jika ingin menghasilkan foto dengan DOF sempit, sahabat fotografi harus mengatur aperture pada bukaan besar atau f angka kecil. Misalnya, sahabat fotografi menggunakan aperture f1.8, maka hanya akan ada sedikit area ketajaman pada foto. Lalu semakin besar aperture-nya, semakin sedikit area ketajamannya. Dan ini adalah contoh gambar dari DOF sempit dan DOF lebar. Lalu yang kedua adalah exposure. Apa itu exposure? Exposure adalah beberapa faktor kombinasi dari berapa lama sensor menangkap cahaya, berapa banyak cahaya yang datang, dan seberapa sensitif sensor terhadap cahaya. Atau menurut situs dari gpckemang.com, exposure adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke medium atau film atau sensor gambar. Dari banyaknya cahaya tersebut, maka akan menentukan seberapa terang dan gelap gambar yang dihasilkan dari kamera. Hal-hal ini berdasarkan pada tiga hal, yaitu 1. Ukuran aperture, 2. Kecepatan shutter atau shutter speed, dan yang ketiga adalah ISO. Berikut penjelasan dari tiga hal tersebut. Hal yang pertama adalah ukuran aperture atau diafragma, atau biasa disebut dengan bukaan lensa. Jadi aperture ini adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Aperture yang terletak di dalam lensa berperan sebagai pintu yang mengendalikan banyaknya cahaya yang dapat mencapai sensor. Artinya, makin besar aperture berarti makin besar juga cahaya yang masuk. Begitu juga sebaliknya.
Inilah bagian terpenting untuk memahami bagaimana aperture dan exposure bekerja. Semakin tinggi f number sama dengan aperture mengecil atau cahaya yang masuk sedikit besar. Semakin rendah f number sama dengan aperture membesar. Bisa dibilang cahaya banyak yang masuk. Dan ini merupakan 3 contoh gambar dari bukaan lensa atau aperture atau diafragma. Yang pertama adalah large aperture atau f2, di mana lensa ini terlihat, bukaan lensanya yang terlihat besar. Dan yang kedua medium aperture atau f8. Bukaan lensa pada gambar yang kedua ini lumayan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, artinya sedang-sedang saja. Yang ketiga ada small aperture atau f22, di mana lensa ini terlihat bukaannya sangat kecil. Hal yang kedua adalah kecepatan shutter atau shutter speed. Jadi shutter speed ini adalah kecepatan rana pada kamera terbuka. Shutter ini mengendalikan seberapa lama sensor terbuka untuk menangkap cahaya yang masuk. Makin lama shutter terbuka, akan semakin banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor. Bila memotret objek yang sedang bergerak pada settingan shutter speed, maka hasil objek akan membeku atau diam. Bila disetting slow shutter, maka objek akan terlihat bergerak. Hal yang ketiga adalah ISO. Menurut gpckemang.com, ISO adalah suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika Anda melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka akan semakin sensitif sensor cahayanya. Kecepatan ISO adalah ukuran dari kecepatan film atau kadar sensitivitasnya terhadap cahaya. Pada kamera digital, ISO berpengaruh terhadap sensor, namun prinsipnya tetap sama. Berikut ini beberapa kecepatan ISO. Ada ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, dan ISO 3200 hingga seterusnya. Jika memotret di tempat kaya cahaya atau outdoor, gunakan selalu ISO rendah. Kecepatan ISO rendah membutuhkan exposure yang lebih lama atau slow, sedangkan ISO yang tinggi akan membutuhkan waktu exposure yang lebih singkat atau fast. Semakin tinggi nilai ISO yang dipakai, akan berpengaruh munculnya noise atau bintik pada foto. Yang terakhir, ini adalah overexposure dan underexposure. Overexposure terjadi karena sensor terlalu banyak menangkap cahaya sehingga gambar atau foto menjadi terlalu terang. Underexposure terjadi karena sensor terlalu sedikit menangkap cahaya sehingga gambar atau foto menjadi terlihat gelap. Dan di sini merupakan 3 contoh gambar. Yang pertama adalah foto normal, yang kedua foto dari overexposure, dan yang ketiga ini adalah foto underexposure yang bisa dilihat. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.